Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Yang di Zoom bagaimana? Oh ya, baiklah. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Nah, ini ada pengertian kepada Allah. Iman adalah percaya atau membenarkan. Itu menurut bahasa. Kalau secara istilah, iman yaitu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasi dalam perbuatan. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, mereka itu percaya kalau Allah itu ada, percaya kalau yang membuat dunia itu Allah, percaya yang membuat langit itu Allah. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak mengikrarkan secara lisan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dianggap tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi gitu. Kemudian lanjut. Kemudian yaitu ada pembuktian eksistensi Allah. Ada dua ya, yaitu ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu dapat dijangkau dengan akal, yaitu suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan kebenaran dan kekuasaan Allah. Contohnya itu keteraturan alam semesta. Nah, misal kayak siapa yang membuat dunia itu? Allah. Siapa yang membuat langit? Allah. Nah, jadi itu bersifat pasti akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Contohnya ini, keteraturan alam semesta. Kemudian ada dalil nakli, yaitu yang berasal dari Al-Quran. Itu suatu berita yang bersifat pasti, yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya itu ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini dalil akli dan nakli. Nah, setidaknya ada tiga yang disebutkan Syekh Abu Bakar Zafir Al-Jazairi sebagai dalil akli iman kepada Allah. Yang pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raja ini beserta isinya selain dari Allah, tulis Syekh Abu Bakar. Kemudian dalil dari Al-Quran, yaitu dari Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya
Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang atau masing-masing tunduk kepadanya, kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Nah, kemudian ini ada ciri-ciri orang beriman. Yang pertama yaitu meyakini Allah Maha Esa. Kalian percaya gak Allah itu ada? Percaya. Meyakini Allah Maha Esa itu artinya kita itu sebagai umat manusia itu kita harus yakin bahwa Allah itu ada di dunia ini. Yang kedua yaitu taat menjalankan perintah Allah. Orang yang beriman itu selalu taat menjalankan perintah Allah. Misalnya kayak sholat 5 waktu atau puasa Ramadan. Nah itu adalah salah satu taat menjalankan perintah Allah. Kemudian ada menjauhi larangan Allah. Selain taat, itu kita juga harus menjauhi larangan-larangan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Seperti berbohong atau misalnya minum keras. Nah, itu kita harus menjauhi larangan Allah. Kemudian ada berserah diri atau tawakal. Artinya yaitu kita itu harus pasrah dengan keadaan apa yang telah terjadi meskipun itu pahit bagi kita. Nah, kita harus berserah diri kepada Allah. Kemudian selanjutnya ada hikmah. Yang pertama yaitu hati menjadi tenang. Orang yang hikmah beriman kepada Allah itu hati kita akan menjadi tenang. Kemudian hidup lebih terarah. Nah, kita itu dengan adanya beriman kepada Allah, hidup kita akan selalu terarah karena ada Allah yang selalu mengawasi kita ya. Nah, jadi gitu. Kemudian yang ketiga ada memiliki akhlak yang baik. Kita kalau beriman itu selalu hati kita itu menjadi tenang ya. Jadi kita itu memiliki akhlak yang baik. Misalnya kita itu sopan terhadap guru, kepada orang tua, patuh. Nah, itu adalah salah satu seseorang memiliki akhlak yang baik. Kemudian ada selalu merasa diawasi oleh Allah. Hikmah beriman kepada Allah itu selalu merasa itu, maksudnya itu kita itu sedang kemana-mana kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi kita itu tidak merasa sendirian lah. Jadi gitu. Kemudian ada contoh perilaku beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu ada rajin beribadah. Nah, salah satu contoh perilaku beriman kepada Allah itu ada kita itu selalu sholat tepat waktu. Nah, misalnya kemudian ada bersyukur atas nikmat Allah. Kita itu harus bersyukur nikmat yang telah diberikan kepada Allah, meskipun itu menyakiti hati kita itu harus bersyukur. Itu termasuk nikmat. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, contoh perilaku beriman itu ada jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian ada bersabar dan saat mendapat ujian. Ketika seseorang diuji oleh Allah itu, meskipun itu tidak sesuai ekspektasi kita itu harus bersabar saat mendapat ujian. Nah, itu salah satu contoh perilaku beriman kepada Allah. Kemudian cara meningkatkan. Yang pertama rajin membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, yang sudah Bapak sampaikan tadi, berzikir dan berdoa, bergaul dengan orang soleh. Nah, itu adalah cara kita meningkatkan iman kepada Allah. Nah, kemudian ada kesimpulannya.
Iman kepada Allah adalah keyakinan bahwa Allah Maha Esa dan satu-satunya yang berhak disembah. Orang beriman akan taat, menjauhi larangan, dan berserah diri kepadanya. Iman itu membawa ketenangan, akhlak yang baik, dan membuat hidup lebih terarah. Keimanan tampak dari sikap rajin beribadah, bersyukur, jujur, dan sabar. Untuk meningkatkannya, kita perlu membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, berzikir, berdoa, dan bergaul dengan orang soleh. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Kemudian ada, nah ini pembagian tugas, yaitu membuat kelompok terdiri dari 3 orang, menjelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah, menyampaikan bahwa iman berarti meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan dipresentasikan minggu depan. Untuk yang online nanti bisa klik link ini atau nanti Bapak share di grup WA ya. Baik, Pak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.